يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يطفر بما واتمنى في رضا يمسي في صباح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'idzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'amiru jasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala al-washabi wa sallim adada kamaynika kamayniku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penjelasan kali ini, pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas suatu bab dalam kitab Nailul Amani, yaitu al-mawatinul lati istahabbu fiha as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yurghabu fiha. Tempat-tempat atau waktu-waktu yustahabbu fiha, dianjurkan fiha dalam waktu atau dalam mawatin tempat tersebut as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, apa bersolawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yurghabu, dan didorong atau dimotivator fiha dalam membaca solawat. Yang pertama, fit tasyahhudil akhir wa qabla doa. Yang pertama adalah dalam tahiyat akhir, tasyahud akhir, sebelumnya doa. Yaqulu ala hadhil qaul, berkata atau berfatwa terhadap ini perkataan atau ini fatwa ashabus syafi'iyah, para sahabat-sahabat ulama di kalangan mazhab Syafi'i, atau para ulama-ulama, para murid-murid Imam Syafi'i. Inna Amru bin Malik Al-Jibni, sesungguhnya Amru bin Malik Al-Jibni akhbarahu, memberi khabar, annahu, sesungguhnya Amru bin Malik sami'a Fudalah bin Ubaid, mendengar sahabat Fudalah bin Ubaid yaqulu, dia berkata, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulan, pada seorang laki-laki, yad'u fi sholatihi, berdoa di dalam salatnya. Falam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tidak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajil hadza, ini kesusu, keburu-buru, terburu-buru sholatnya. Tsumma da'ahu, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut. Faqala lahu, maka bersabda beliau lahu kepada orang tersebut,
wali ghairihi, dan juga pun bersabda kepada orang lain selain orang tersebut, idza shalla ahadukum, tatkala kalian salat, falyabda bil tahmidillah wa sana alaihi, maka mulailah kamu dengan bertahmid, memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah Ta'ala. Tsumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolat kepada Nabi. Tsumma yad'u bima syaa, kemudian berdoalah dengan apa-apa yang kamu kehendaki. Rawahu Abu Daud dan Tirmidzi wa Tabrani. Meriwayatkan hadis Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dan Imam Tabrani. Tempat atau waktu untuk melakukan sholawat ini di kalangan mazhab Syafi'i adalah hal yang wajib, khusus di kalangan mazhab Syafi'i, para murid-murid Imam Syafi'i. Ini sebelum doa di tahiyat akhir, sebelum doa, karena berdoa di mazhab Syafi'i, berdoa yang sudah masyhur, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabin nari wa a'udzubika min fitnatil mahya ila akhirih. Ini merupakan sunnah. Akan tetapi ada di mazhab lain yang mewajibkan. Sebelum berdoa di mazhab Syafi'i wajib membaca sholawat, yaitu sholawat yang masyhur, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Meskipun membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sudah cukup, tetapi sempurnanya, akmaliyahnya adalah dengan sholawat Ibrahimiyah. Ini pendapatnya daripada para sahabat atau murid-murid Imam Syafi'i. Lah mereka, kita sebagai pengikut Imam Syafi'i, bukan tidak berdasarkan hadis, berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabatnya namanya Fudalah bin Ubaid. Berarti periwayatan hadis ini berarti dari satu sahabat, berarti hadis ahad. Kalau sudah lebih dari 7 sahabat, ini namanya hadis mutawatir. Apa perbedaannya hadis mutawatir dan hadis ahad? Hadis mutawatir tidak ada perbedaan di seluruh para ulama. Tidak percaya terhadap hadis mutawatir bisa murtad. Akan tetapi kalau hadis ahad yang sanadnya lewat satu jalur, lewat seorang satu sahabat, ini membuka perbedaan pendapat di antara para ulama. Lah di dalam hadis ahad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Darqutni, bahwasanya ada seorang laki-laki yang sholat langsung membaca, langsung berdoa tanpa membaca sholawat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini terlalu kesusu, terburu-buru sholatnya. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh baginda Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada orang tersebut dan kepada para sahabat, apabila kalian sholat, mulailah dengan tahmid, dengan memuji Allah. Kalau kita di mazhab Syafi'i, dimulai dengan bacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Meskipun dalam periwayatan hadisnya para ulama kalimatnya beda-beda, tetapi intinya adalah memuji Allah. Intinya. Kemudian sholawatlah kepada Nabi, sabda Rasulullah. Setelah itu kamu berdoa. Jadi menurut ijtihad, pandangan pendapat daripada Imam Syafi'i yang diikuti oleh para murid-murid beliau radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa membaca salawat di tasyahud akhir sebelumnya salam, sebelumnya berdoa, itu adalah
wajib dan masuk fardu atau rukun-rukun sholat. Apabila ditinggalkan maka sholatnya otomatis adalah batil atau batal. Ini dan pendapat ini sangat masyhur di kalangan pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Meskipun kita juga pun harus menghargai dan menghormati pendapat-pendapat daripada ulama-ulama mazhab lain. Karena juga pun mereka berdasarkan sunnah, berdasarkan hadis, berdasarkan petunjuk dari baginda Rasulullah SAW, entah itu Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, semuanya akulluhum ala shawab, semuanya berdiri atas kebenaran. Terus kedua, yang dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW fit doa, di dalam doa. Wa yurwah anna du'a mahjubun, dan diriwayatkan sesungguhnya doa itu terhijabi. Hatta yusalliyah, sampai bersolawat adai orang yang berdoa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu At-Tabrani, mengeluarkan hadis Imam At-Tabrani. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani radhiyallahu anhu bahwa seluruh doa maktubun, terhalangi, terhijabi, kecuali doa-doa yang diawali dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Doa terhijabi sehingga apabila orang tersebut bersolawat, maka hijab-hijab tersebut akan menyingkap. Maka sholawat akan menjadi syarat untuk diterimanya doa. Berdasarkan hadis ini, juga pun berdasarkan hadis An Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, "Idza arada ahadukum yas'alallahu syai'ah," apabila kalian ingin, di antara kalian menginginkan untuk memohon atau meminta kepada Allah sesuatu, falyabda bimadhi wasani alaihi, maka mulailah dengan memuji Allah, dengan memuja Allah, bima wahlu, dengan apa-apa sebagaimana dia Allah layak untuk dipuji, layak untuk dipuja. Tsumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yas'al, kemudian tsumma yas'alu, maka kemudian mintalah, berdoalah. Fa innahu ajdaru ayunajjiha, maka hal tersebut ajdaru, lebih dekat, ayunajjiha, kepada keberuntungan. Akhrajahu Tabrani, juga pun meriwayatkan khabar atau hadis tersebut Imam At-Tabrani radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi berdasarkan kedua hadis ini, apabila doa yang diawali dengan hamdalah kemudian membaca sholawat, maka otomatis doa tersebut lebih dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dekat makbul. Kenapa? Karena sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Atha, berkata suatu sahabat, seorang sahabat dari kalangan at-tabi'in, yaitu Ibnu Atha radhiyallahu anhu, lid-du'ai arkanun wa ajnihatun wa asbabun wa uqatun. Bagi doa itu ada rukun-rukun, ada sayap-sayap, ada sebab-sebab, dan ada waktu-waktu. Fa in wafaqa arkanu qawiyah, maka apabila cocok dengan rukunnya maka akan kuat. Apabila cocok dengan tiangnya maka akan kuat. Wa in wafaqa ajnihata tara ila sama, maka apabila cocok dengan sayapnya maka dia akan terbang doa tersebut kepada langit. Fa in wafaqa mawaqitu faza, maka apabila cocok dengan waktu yang mustajabah maka dia akan beruntung. Wa in wafaqa asbabuhu anjahu, maka apabila cocok dengan sebab-sebabnya anjahu, maka dia akan bejo atau memperoleh keberuntungan. Arkanuhu, apa tiang-tiangnya? Fa arkanuhu, maka tiang-tiangnya doa.
Hudurul qalbi adalah hadirnya hati. Jadi doa itu bisa kuat, bisa mustajab apabila hatinya hadir bersama Allah. Artinya apabila orang tersebut khusyuk. Maka apabila kita mau mendoakan orang tua kita, katakanlah mau istilahnya mau mengistighfarkan orang-orang tua kita, hendaknya lah kita mencari doa daripada orang-orang khusyuk. Kan orang khusyuk inilah yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, wastikanah dan tenang. Dalam keadaan tenang, wal khusyuk dan khusyuk, wa ta'alluqul qalbi wa ta'allaqul qalbi billah, dan tergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun-rukunnya doa. Apabila doa kita kuat, apabila doa kita kuat, maka doa kita akan ajdarul istijabah, lebih dekat untuk istijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajlihatun, adapun sayap-sayapnya doa, as-sidqu, jujur. Jadi apabila orang itu pembohong, apabila sering berdusta, apabila dia sering dusta dalam janjinya, berbohong dalam perkataannya, maka doa-doanya seperti sayap yang patah, maka tidak akan mungkin terbang ke langit. Wa mawaqitu, adapun waktu yang paling istijabah untuk berdoa, al-ashar, waktu sahur, yaitu akhir sepertiga malam. Itu waktu yang paling istijabah untuk berdoa. Wasbabu, dan sebab-sebab diterimanya doa, sebab diterimanya doa, as-salatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa. Dan juga pun keterangan ini Al-Fakir akan tambahi dari keterangan daripada Imam Abu Sulaiman Ad-Darrani radhiyallahu ta'ala anhu. Dia seorang ulama, seorang waliullah, waliul kabir, wali besar di zamannya. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darrani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, man arada ayyas'alallahu hajatahu, barang siapa yang menginginkan untuk meminta, memohon hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fal yuksir bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya perbanyaklah dia membaca salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal yas'al hajatahu, kemudian mintalah apa hajatnya. Tsummal yakhtim bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tutup lagi dengan salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha yaqbalu sholataini, maka Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima dua sholawat. Wa huwa aqrabu ayyata ma bainahuma, dan Allah Ta'ala malu untuk menolak doa di antara dua sholawat. Jadi menurut beliau Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darrani radhiyallahu ta'ala, apabila kita mau meminta apa keinginan kita kepada Allah, maka mulailah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terserah, entah 100 kali, entah 1000 kali, entah 10 kali, terserah. Lebih banyak lebih baik. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Nah, ini mengapa gerakan kita, harokat kita, jamiah kita menitik beratkan kepada pembacaan sholawat di samping zikir. Karena dengan sholawat doa-doa kita bisa diterima, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, setelah berzikir biasa ba'dal isya, dan ini pun merupakan bagian rentetan acara perkumpulan kita. Di sholat isya bersama, berzikir thariqah, jadi diharap jemaah itu datangnya awal sholat berjamaah. Kecuali misalkan jemaah tadi
punya surau untuk berjemaah dengan para santrinya itu lain. Karena ada kewajiban tersendiri. Terus kemudian setelah itu membaca berbagai macam sholawat. Kemudian membaca maulid, ditutup dengan doa. Ini adalah rutinitas, adalah mingguan. Jadi kalau ini ditinggalkan, ya tidak apa-apa. Datang paling akhir, waktu berdoa pun tidak apa-apa. Istilahnya, cuman orang tersebut masih kurang nyambung kepada majlis dzikir demi sholawat. Jadi anggota perkumpulan belum tentu adalah a'dha'ul jam'iyyah. Anggota perkumpulan belum tentu adalah bagian daripada santri-santri jam'iyah. Belum tentu. Karena santri-santri jam'iyah di samping sholawat ada syarat-syarat juga pun amalan-amalan yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau cuma hanya anggota kumpulan, ya cuma anggota kumpulan saja, tidak ada sambungan rohani, tidak ada. Jadi kami harap pada seluruh jemaah dimanapun berada, perhatikanlah zikir, perhatikan sholawat, dan perhatikan maulid. Ini bagian daripada spiritual kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita membaca sholawat, bertawasul, membaca kisah Nabi, kisah-kisah kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita meminta kepada Allah. Itu pun dawuhnya para ulama ajdaru wa anjahu, lebih dekat diterima dan lebih dekat beruntung. Karena kekuatan kita, kekuatan seorang muslim, silahul muslimin ad-doa. Senjatanya orang muslim itu hanya doa. Senjatanya kita yang terkuat itu doa. Oleh karena itu kami harap sebelum kita berdoa memperbanyak sesuai dengan anjurannya. Dawuhnya Imam Muslim ad-Durai, memperbanyak aktivitas sholawat. Membaca sholawat, entah sholawat Fatih, Nur Fatih, entah terus dibaca, entah maulid, didengarkan kisah-kisah maulid. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, doa itu pun akan makbul. Doa itu pun akan makbul. Jadi pembuka doa adalah sholawat. Membuka diterimanya doa adalah sholawat. Oleh karena itu kami harap yang betul-betul mengaji kepada Al-Fakir, belajar kepada Al-Fakir, baik yang malam Rabu atau Jam'iyah malam Selasa di Lantang Barat atau malam-malam lainnya di peranting-ranting, harap kita perbanyak baca sholawat dan ta'alluq kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sambungkan rohani kita kepada beliau, dan kita simak bacaan maulid meskipun sampean banyak yang tidak mengerti karena menggunakan bahasa Arab pada bacaan maulid, tapi simaklah dengan perasaan hudur, perasaan hadir bersama baginda Rasulullah SAW. Dan perlu Al-Fakir tegaskan, kita kalian semua yang sudah ta'alluq kepada baginda Rasulullah SAW, benar-benar ta'alluq. Kalian semua adalah murid-murid atau santri-santri daripada baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita diakui sebagai santri atau murid beliau, sehingga ada hubungan batin. Istilah dalam bahasa Arabnya adalah ada robita, ada hubungan batin, ada hubungan rohani kita terhadap baginda Rasulullah SAW. Tapi ingat, tidak semudah kita mengklaim sebagai santri atau pengikut daripada baginda Rasulullah SAW kalau kita tidak cinta yang tambah, kalau kita tidak memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan, dan kita tidak menyambung kita harus menyambung apa yang disambung oleh Rasulullah, dan kita harus mencampakkan apa yang dicampakkan baginda Rasulullah SAW.
Dan inilah tujuan inti dari rohani daripada Al-Jam'iyah Majelis Zikir Urusatun Salawat yang kita dirikan bersama. Wa akhiran minallah tafil hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'an nuzur wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاس جنة